Halo semua, di sini saya akan melaksanakan tugas dari guru biologi saya, yaitu Bu Meyriam Aminapitupulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya, yaitu tentang materi ke dunia hewan. Nah, di sini saya sebagai tim 3, di sini saya dengan pembagian materi Pisces dan amfibia dipresentasikan oleh saya, reptilia dan aves dipresentasikan oleh teman saya nanti Gideon, dan mamalia dipresentasikan oleh teman saya Amanda Rizky. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang Pisces dan amfibia. Nah, yang pertama itu adalah Pisces. Tahu nggak sih Pisces itu apa? Tahu nggak lambang Pisces dari apa? Mungkin dari beberapa teman sekalian mempunyai zodiak yaitu Pisces. Nah, lambang dari Pisces itu apa? Yap, ikan. Nah, pengertian dari Pisces ini adalah Pisces adalah anggota vertebrata polikiotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Nah, Pisces ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu merupakan hewan tripoblastik selamata. Yang kedua itu simetri bilateral. Yang ketiga termasuk hewan berdarah dingin. Yang keempat, tubuhnya ditutupi oleh sisik. Yang kelima, hidupnya di perairan, baik di sungai ataupun air laut. Yang keenam, berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Dan yang ketujuh, memiliki ekor dan sirip. Setelah dari pengertiannya, kita masuk kepada struktur tubuh dari Pisces. Nah, Pisces memiliki beberapa struktur tubuh. Yang pertama itu ada integumen atau kulit. Yang kedua ada mulut. Yang ketiga terdapat cekung di hidungnya. Yang keempat itu terdapat rongga mulut. Yang kelima mata tidak memiliki kelopak. Yang keenam memiliki insang. Yang ketujuh memiliki jantung yang terdiri atas 2 ruang. Yang kedelapan memiliki sirip dan ekor. Nah, di sini saya sudah mencari gambar tentang anggota tubuh Pisces dan teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Nah, setelah dari struktur tubuhnya, kita masuk kepada pengelompokan dari Pisces ini. Nah, Pisces dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu adalah Agatha, Chondrichthyes, dan yang ketiga itu ada Osteichthyes. Nah, yang pertama itu Agatha. Nah, Agatha adalah kelompok ikan yang tidak mempunyai rahang dan memperoleh makanannya dengan cara menghisap cairan dari tubuh mangsanya. Nah, dia hidup di air tawar atau air laut. Contohnya itu seperti belut laut. Nah, saya sudah mencari gambar dari belut laut tersebut. Teman-teman bisa lihat sendiri contoh dari Agatha tersebut. Nah, kita masuk kepada Chondrichthyes. Nah, Chondrichthyes atau ikan tulang rawan adalah ikan berahang yang mempunyai sirip dan sirip berpasangan. Contohnya seperti ikan pari, ikan hiu, ikan martil, dan ikan gergaji. Nah, saya juga sudah mencari gambar dari contoh ikan bertulang rawan ini, bisa dilihat bersama-sama. Nah, setelah itu kita masuk kepada pengelompokan yang ketiga, yaitu Osteichthyes. Osteichthyes adalah kelompok ikan berahang yang memiliki kerangka tulang sejati. Contohnya itu seperti belut, kuda laut, ikan buntal, lele, dan sebagainya. Nah, saya sudah contoh-contohnya. Ini adalah gambar dari contoh-contoh ikan berahang. Setelah dari pengelompokannya, kita masuk ke dalam peranan dari Pisces. Peranan Pisces yang menguntungkan. Yang pertama, daging ikan yang merupakan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak yang tak jenuh. Nah, yang pertama ini bisa disimpulkan bahwa peranan ikan yang menguntungkan salah satunya itu adalah sebagai pemenuh kebutuhan dari manusia. Nah, tentunya bisa dikonsumsi oleh manusia, dan tidak semua ikan yang bisa dikonsumsi ya, karena ada beberapa ikan yang beracun yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Dan yang kedua itu kulit ikan tertentu dapat dibuat sebagai dompet, tas, sepatu, dan lain-lainnya. Di sini saya sudah mendapatkan contohnya, yaitu contohnya seperti kulit ikan nila sebagai tas, kulit ikan kakap sebagai aksesoris. Nah, yang ketiga dapat dipelihara sebagai ikan hias di akuarium. Nah, beberapa ikan yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia bisa dijadikan ikan hias di akuarium yang dapat dipelihara, namun tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Yang keempat, tulang ikan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan lem. Nah, tulang-tulang ikan yang mungkin tidak digunakan bisa dapat
diproduksi menjadi pembuatan lem. Yang kelima itu sisa-sisa ikan dapat dibuat sebagai pakan ternak atau pupuk. Nah, seperti biasanya contoh dari kerajinan kulit ikan, ada tas, ada dompet dan tas. Dan kita masuk kepada peranan merugikan dari ikan ini atau Pisces. Nah, ikan yang pertama, ikan pari yang mempunyai racun pada ekornya. Nah, makanya dapat dikatakan merugikan, mungkin dapat menimbulkan penyakit pada manusia atau dapat merugikan beberapa makhluk hidup lainnya. Yang kedua itu ikan cucut yang sering merusak jaring nelayan. Nah, tiga itu ada beberapa ikan besar dan ikan kecil yang dapat menyerang manusia, seperti contohnya itu ikan hiu, ikan paus pembunuh dan beberapa ikan lainnya. Dan setelah kita membahas peranan-peranan dari Pisces ini, kita masuk kepada siklus hidup dari Pisces. Nah, saya juga sudah mencari gambar tentang siklus hidup Pisces, bisa dilihat. Kita bahas melalui ikan dewasa yang kemudian bertelur 1 jam, kemudian menjadi telur 4 jam, telur 20 jam, telur 30 jam, dan kemudian menjadi larva. Nah, larva ini akan berubah menjadi ikan muda dan kembali menjadi ikan dewasa, dan seperti itu terusnya. Nah, saya juga setelah selesai menjelaskan materi saya tentang Pisces, di sini saya akan menjelaskan materi saya kemudian tentang amfibia. Amfibia adalah hewan vertebrata yang hidup di darat dan di air. Ketika larva dia hidup di air, dan ketika dia dewasa dia akan hidup di darat. Nah, amfibia ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, merupakan hewan tripoblastik selomata sama seperti materi Pisces tadi. Yang kedua, tubuhnya simetri bilateral. Yang ketiga, termasuk hewan berdarah dingin juga. Yang keempat itu tubuhnya ditutupi oleh kulit dan lembab dan tidak bersisik, berbeda seperti Pisces tadi. Kalau Pisces dia memiliki sisik, kalau amfibia dia tidak memiliki sisik namun memiliki kulit yang lembab. Nah, yang kelima, amfibia merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Nah, nanti tentang metamorfosis lengkapnya kita akan membahasnya di siklus hidupnya. Yang keenam, telurnya biasanya diletakkan di air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Yang ketujuh, kakinya memiliki selaput yang dapat membantunya berenang. Yang keenam, memiliki peredaran darah tertutup. Yang kesembilan, respirasinya dapat dilakukan secara terpisah dan dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Setelah membahas ciri-cirinya, kita masuk kepada struktur tubuh amfibia. Nah, amfibia memiliki beberapa struktur tubuh, yaitu struktur tubuh amfibi terdiri atas kepala dan badan, sedangkan salamander terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Nah, amfibi dan amfibia itu terbagi atas dua juga, yaitu amfibi dan salamander. Nah, bisa dilihat tadi. Kemudian kita masuk ke organ pernapasan. Amfibia adalah organ yang sangat penting yang dapat hidup di air dan darat. Nah, kemudian kata adalah nama kelompok hewan amfibia yang tidak berekor, berbeda dari salamander tadi. Dan kemudian kepalanya datar dan tidak menyatu dengan bagian badan. Kaki depan kata berukuran pendek dan memiliki 4 jari. Nah, saya juga sudah mencari gambar tentang struktur tubuh amfibia, bisa dilihat teman-teman. Di sini ada mata, nostril, tamping jari, kaki depan, kaki punggung, perut, kaki belakang, dan kaki berselaput. Nah, setelah dari struktur tubuhnya, kita masuk kepada pengelompokan amfibia. Nah, amfibia dikelompokkan menjadi 3 juga, yaitu apoda, caudata, dan anura. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita masuk kepada apoda dulu. Nah, apoda adalah mencakup bangsa sisila. Mereka bertumbuh panjang dan tanpa anggota badan yang membuat mereka tampak seperti ular dan cacing. Nah, contoh dari itu yang pertama, Cachylidae, yang kemudian ada Istopis, Sisnopidae, dan kita masuk kepada pengelompokan yang kedua. Pengelompokan yang kedua adalah caudata. Ordo caudata atau adalah salamander. Kadal adalah salamander yang menghabiskan hidup mereka di air dan walaupun mereka sudah dewasa. Spesies ini tidak memiliki paru-paru yang berespirasi dengan insang. Salamander dikenal dengan bentuknya yang mirip dengan cicak, dan jenis hewan amfibi satu ini termasuk ke dalam opopipar atau
bertelur dan beranak. Contoh kaudata itu ada kadal air, salamander, dan juga ada ambistoma. Kemudian kita masuk kepada anura. Nah, anura ini yang mungkin teman-teman pikirkan tadi. Anura adalah katak yang disebut sebagai pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di darat, berkulit licin, memiliki kaki belakang yang lebih panjang, dan pandai melompat dan berenang. Nah, kemudian anura menyebar luas terutama di daerah tropis dan berhawa panas. Anura memangsa berbagai jenis serangga yang ditemuinya, dan sebaliknya anura dimangsa oleh beberapa jenis makhluk lain seperti ular, burung-burungan, bahkan juga jenis anura yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, saya juga sudah mencari beberapa contoh dari anura tersebut. Di sini ada beberapa contoh yang saya dapat, yaitu adalah bangkong tanduk, bangkong serasa, bangkong sungai, bangkong kolong, beletung, kongkang kolam, kodok tegalan, kodok sawah, kodok batu, dan kongkang racun. Nah, di kongkang racun inilah adalah jenis katak yang tidak boleh dikonsumsi. Di sini saya sudah mencari gambar-gambar dari contoh anura. Ada katak tanduk, katak serasa, kemudian ada katak sungai, katak kolong, dan kita masuk kemudian ke katak kolam, katak sawah, dan katak batu, dan ini yang terakhir ini adalah katak beracun. Nah, di sini ada beberapa contoh yang mungkin pernah teman-teman temui di kehidupan teman-teman, contoh-contoh dari anura tersebut atau katak ini. Nah, setelah dari pengelompokannya, kita masuk kepada peranan amfibia dalam kehidupan. Nah, peranan amfibia dalam kehidupan yang pertama, kulit katak dapat dibuat jaket atau barang kerajinan lainnya jika diberi samak. Nah, kemudian katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk yang dapat dilakukan secara biologi dan juga sebagai pengendali serangga hama pada pertanian. Makanya di sawah-sawah mungkin teman-teman dapat lihat bahwa di sawah banyak sekali ditemui katak-katak atau anura ini. Nah, kemudian katak dapat digunakan sebagai tes kehamilan seperti bufo karena dapat menghasilkan hormone perang dan gonad yang efeknya sama seperti hormon perangsang gonad yang terdapat pada urin wanita hamil. Kemudian dapat digunakan sebagai racun untuk anak panah. Hal ini dilakukan oleh orang Indian atau orang luar yang bukan di Indonesia. Racun butofalin atau bufonin dihasilkan oleh jenis kodok bufo maminus yang dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung, kemudian sebagai salah satu mata rantai makanan. Nah, setelah dari peranannya, kita lanjut kepada siklus hidup dari amfibia. Nah, siklus hidup amfibia ini kita mulai dari katak dewasa. Yang pertama itu telurnya, katak dewasa yang bertelur, kemudian menjadi embrio, kemudian menjadi kecebong yang menempel pada tanaman, dan kemudian mendapatkan insang sebagai organ pernapasannya. Kemudian ekor kecebong mulai bertumbuh panjang, kemudian lama-kelamaan tumbuh menjadi kaki yang dapat membantunya, dan kemudian mendapatkan kemudian ekornya bertambah besar, dan makin lama kaki depannya kemudian tumbuh dan panjang ekor semakin memendek dan menjadi katak muda. Nah, katak muda menjadi katak dewasa dan begitu juga seterusnya. Nah, saya sudah selesai menjelaskan materi saya tentang pis dan amfibia. Nanti teman-teman bisa lihat tentang materi selanjutnya, yaitu tentang reptilia, apes, dan mamalia yang akan di-upload oleh teman-teman saya Gideon dan Amanda Rizky. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata atau keselipan dalam kata-kata saya minta maaf. Sekian, terima kasih.